Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Devrianto dengan NIM 2424 10 10 30 50 dari pemrograman website kelas A Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS praktikum saya. Pertama, saya akan menjelaskan terkait struktur website sesuai ketentuannya terlebih dahulu. Di sini, nah, di sini kan halaman yang harus dibuat login dashboard pengelolaan. Di sini saya membuat website pengelolaan peternakan, di mana di sini dapat mengelola hewan ternak, lalu pakan ternak dan obat ternak, kemudian edit profil sesuai ketentuan. Ini untuk loginnya ada di sini, login. Untuk dashboardnya itu saya membuat dashboard setelah loginnya, dan sebelum login itu ada landing page-nya. Kemudian pengelolaannya itu terdiri dari pengelolaan obat, pengelolaan pakan, dan pengelolaan hewan. Kemudian fitur edit untuk profilnya. Nah, ketentuannya itu semua halaman dipanggil menggunakan controller. Ini semuanya menggunakan controller, didefinisikan di root. Kemudian malah menggunakan body template seperti ini. Semua halaman itu menggunakan layout master, di mana ini ada extend. Ini semuanya itu extend dari layout app. Nah, ini template untuk keseluruhan websitenya kecuali di loginnya, karena untuk di login itu navbarnya belum ditampilkan, sedangkan di layout app ini dia include navbar. Lalu section and section semuanya menggunakan itu. Nih, untuk section, konten, dan end sectionnya. Kemudian yield ini ada di layout app. Nih, untuk konten-konten dinamis dari isi-isinya. Untuk dari pengelolaannya itu akan mengisi yield ini. Kemudian include di sini, include navbar dan include footer ya. X komponen itu saya buat di layout login. Nah, karena di sini cuma menampilkan header login ya, dia tidak pakai bar, maka di sini saya menggunakan X komponen saja. Ini. Kemudian komponen wajibnya itu navbar dan footer, sudah itu yang dijelaskan sebelumnya, navbar dan footer. Kemudian membuat folder layout. Ini yang tadi. Sini saya membuat layout app dan layout login. Kemudian dashboard, profil, pengelolaan itu di view, sudah di dalam view. Kemudian membuat komponen, di sini saya membuat komponen itu ada button, footer, header, dan navbar. Nah, button ini karena nanti semuanya itu banyak button yang sama ya, dari tiga pengelolaan itu, pengelolaan pakan, hewan, dan ternak itu sama, maka buttonnya didefinisikan sekali aja biar reusable. Kemudian footer, navbar, sesuai ketentuan, dan header login. Ini karena di header login itu kan tidak pakai navbar, masih belum ada navbar. Nah, kemudian syarat khususnya ini mungkin dijelaskan sambil demo saja. Sini, ini, ini harus dari awal. Nah, ini tampilannya di publish split screen. Nah, pertama dia akan membuka landing page. Kenapa membuka landing page? Karena di rootnya yang pertama kali dipanggil itu kan indeks, pastinya tentunya akan memanggil indeks terlebih dahulu, di mana indeks ini akan nge-pointer ke controller landing, di mana controller landing landing di itu akan nge-return view landing page-nya. Maka di sini akan terbuka landing page terlebih dahulu. Kemudian di sini login, login itu menggunakan data dummy. Nah, ini menggunakan data dummy. Jadi pertama itu akan dicari dulu, ada variabel yang mencari username dan passwordnya di data dummy ini. Ini akan mengembalikan nilai boolean. Lalu dicek
apakah itu atau true atau tidak. Jika true, dia akan membuka session karena nanti kan ini tidak pakai database, jadi semuanya itu, semua edit, hapus, dan tambahnya itu disimpan sementara di session dulu agar terlihat perbedaannya. Nih, ini coba login. Nah, di sini dia terlihat di sini di linknya itu ada tambahan username sama dengan by 0. Kemudian selamat datang ngebawa parameter username juga ngebawa by 0 ini. Nah, itu dari sini karena dia nge-return redirect root dashboard username ini ditampilkan di sini. Nah, dia ngebawa query parameter username ini. Kemudian untuk fitur kelola hewannya, di sini ada tambah hewan, ini add hewan. Nah, sini langsung saja ke postnya, ini ngecek di sessionnya, lalu akan meminta inputan nama hewan, kode hewan, ID dan sebagainya. Lalu di session itu akan diperbarui untuk hewan. Hewannya itu akan diperbarui dengan variabel hewan yang berisi ini semua inputan tadi. Lalu di sini akan memperbarui sessionnya. Ini misal hewan pas tanggalnya. Nah, ini ketentuan dan link gambarnya optional. Nah, lalu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini akan menampilkan ini. Nah, lalu kenapa ini ditampilkan seperti ini? Karena di sini di default. Nah, default gambar hewannya itu menggunakan link gambar yang ini. Nih, link gambar ini. Jadi ketika kosong itu akan diisi oleh link gambar ini. Lalu untuk fitur edit, hanya di edit hewan seperti ini. Untuk edit hewan, waktunya 2 menit lagi. Untuk edit hewan, langsung saja dia itu akan mengambil hewan dengan indeks keberapa. Lalu sama seperti yang tadi, dia akan meminta request input untuk data-datanya, kemudian diperbarui hampir sama seperti tambah tadi. Bedanya ini dia mengambil dari indeks tertentu, terus diperbarui. Saat ini diupdate, kemudian dilihat. Nah, ini terupdate AAA. Lalu fitur lainnya itu juga ada fitur cetak ya, ini. Nah, sudah, kemudian delete, sudah, hapus. Nah, itu hewannya berhasil terhapus. Kalau untuk hapus itu di sini tidak ada kan, kalau seperti add itu kan ada di sini add hewan nih, ada formnya. Sedangkan kalau hapus itu kan langsung hapus, di sini pakai metode delete. Nih, kan langsung nge-delete saja dari controllernya, tidak perlu form. Kurang lebih sama logikanya untuk pakan dan obatnya. Lanjut ke profil. Di sini edit profil, bisa jadi Ahmad, maka ini akan ke ganti. Nah, di sini namanya ganti Ahmad, edit profil. Nah, ya kurang lebih sama. Dia akan mengambil session user dari usernya, akan mengambil usernya, kemudian minta input, diperbarui, kurang lebih yang sama, kemudian logout. Nah, dia akan kembali ke ini. Ketika logout ini sessionnya akan dihapus semua ya. Jadi ketika login itu akan sama seperti yang awal tadi data-datanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya karena waktunya juga sudah habis. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.